Halo sahabat Hoyloi semua. Kali ini kita akan membahas film kisah nyata yang sangat menginspirasi kita. Film ini akan membahas tentang perjuangan seorang pemuda yang berhasil mencapai impiannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Oke, pada awal film ini kita akan diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Top yang ingin menemui pria yang bekerja di sebuah bank. Top ingin meminjam uang sebanyak 10 juta baht. Sekedar info untuk kita sahabat Hoyloi, baht itu adalah mata uang negara Thailand. Akan tetapi petugas bank tersebut tidak menghiraukannya. Bahkan dia menawarkan Top untuk menemui teller saja, agar dia membuat buku tabungan. Akan tetapi Top tetap bersikeras agar dia bisa meminjam uang tersebut, karena Top sangat membutuhkan uang tersebut untuk memulai bisnisnya. Lalu petugas bank tersebut pun menantang Top untuk menyampaikan sebuah kalimat agar kalimat tersebut mampu mengubah pikirannya dan dia dapat memberi pinjaman kepada Top. Lalu Top langsung menceritakan perjalanan hidupnya yang menyedihkan. Top memulai ceritanya dengan menceritakan kisah seorang anak sekolah yang bermain game online di dalam mata pelajarannya. Anak sekolah tersebut adalah Top semasa dia masih SMA. Saat Top sedang bermain game, dia menemui seorang di game tersebut yang ingin membeli item game kepadanya. Seorang tersebut ingin membeli seharga $500 Singapura. Lalu Top langsung menyetujuinya dan langsung pulang ke rumah untuk meminjam buku rekening pamannya. Lalu dia pun mengirim nomor rekening tersebut kepada teman segamenya itu. Singkat cerita, transaksi pun berlangsung dengan lancar dan Top pun menghasilkan banyak uang dari gamenya karena dia memiliki banyak item yang epic di game tersebut. Dari hasil penjualannya, Top mampu membeli sebuah mobil dan membeli peralatan game lainnya. Singkat cerita, setibanya dia di rumah, dia dimarahi oleh kedua orang tuanya karena orang tuanya menuduh dia ikut berjudi, karena dia selalu menghamburkan uang secara cuma-cuma. Lalu ibunya pun minta dia agar fokus belajar untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi negeri. Akan tetapi dia tidak mendengarkan kata ibunya, melainkan Top terus saja bermain game tanpa mengenal waktu. Singkat cerita, lalu Top pun membuka hasil tes kelulusan perguruan tingginya. Akan tetapi hasilnya sangat mengecewakan orang tuanya karena dia gagal masuk ke perguruan tinggi negeri. Akan tetapi dengan sombongnya Top menjawab ibunya, karena masuk ke perguruan tinggi swasta tidaklah terlalu mahal baginya, karena dia bisa menghasilkan uang yang banyak dari hasil gamenya. Lalu tiba-tiba ayahnya pun langsung memarahinya, sehingga ibunya melerai pertikaian itu. Akan tetapi ayahnya tidak suka karena tindakan ibunya, karena dia selalu memanjakan Top, yang membuatnya menjadi anak yang tidak bertanggung jawab. Singkat cerita, Top pun langsung membuka akun gamenya. Ternyata akunnya tersebut telah diblokir dari server game itu, sehingga membuatnya kecewa dan putus asa. Singkat cerita, lalu kita pun ditujukan kembali kepada petugas bank yang sudah bosan mendengarkan cerita Top. Akan tetapi Top ingin memaksa petugas tersebut agar tetap mendengarkan ceritanya. Lalu petugas bank tersebut pun mengizinkannya, tetapi dia harus bercerita dengan cara yang cepat. Setelah itu kita diperlihatkan Top yang sudah menduduki bangku perkuliahan. Dia bisa berkuliah karena dia telah mencuri jembat ayahnya dan menggadaikan jembat tersebut seharga 100.000 baht. Pada saat kuliah berlangsung, Top tidak memiliki semangat untuk berkuliah karena dia memiliki keinginan untuk membangun sebuah bisnisnya sendiri. Akibat tidak memiliki niat untuk berkuliah itu, sehingga membuat Top jarang masuk kuliah. Pada saat pulang kuliah, dia melewati pabrik mesin makanan. Lalu dia singgah ke tempat itu dan dia melihat mesin pembuat kacang polong, sehingga membuatnya tertarik untuk membelinya karena dia ingin memulai bisnisnya dengan menjual kacang polong. Lalu pada malam hari, pada saat Top tidur, Top pun bermimpi bertemu dengan Dewi Keberuntungan yang dipercayai dalam agama mereka adalah yang membawa rezeki, sehingga membuat Top lebih bersemangat untuk membangun bisnisnya sendiri. Setelah itu, Top pun pergi untuk membeli sekarung kacang polong serta mencari cara untuk memasaknya agar kacang tersebut enak untuk dimakan.
Setelah dia berhasil menemukan resep tersebut, lalu Top pun mencari tempat berjualan di suatu mall. Singkat cerita, setelah lokasi tersebut sudah dia temukan, dan Top pun memulai berjualan bersama pamannya. Di saat mereka memulai bisnisnya itu, Top mengalami kerugian karena pembelinya tidak ada. Tetapi Top tetap tidak menyerah. Bahkan dia meningkatkan semangatnya untuk mengembangkan bisnisnya itu dengan cara mencari tahu kelemahan bisnisnya tersebut. Sehingga dia menyadari yang menyebabkan kacang polnya tersebut tidak laku adalah lokasi tempatnya itu. Singkat cerita, dia menemui pemilik tersebut agar posisi tempatnya dia berjualan dipindahkan ke depan mall tersebut. Hasil dari keputusannya tersebut pun menghasilkan keuntungan yang lumayan besar, sehingga Top memutuskan membuka cabang baru di dalam mall tersebut. Pada saat hasil perjualan semakin meningkat, tiba-tiba dia menemukan masalah yang mengakibatkan usahanya harus ditutup karena usaha tersebut merusak cat bagian langit-langit mall. Lalu Top pun meminta tolong agar diberikan izin untuk mengecat langit-langit yang kotor tersebut dengan meminta waktu 1 malam saja untuk dia mengecatnya kembali. Lalu pemilik tersebut pun mengizinkannya. Singkat cerita, Top tidak berhasil menyelesaikan tanggung jawabnya itu karena satpam yang bertugas di mall tersebut ingin menutup mall itu. Tetapi Top mencoba menyogok satpam tersebut, dan tidak disangka satpam tersebut menolaknya dan mengatakan pada ibu Top agar ibunya mengajarkan makna dari tanggung jawab dan kejujuran kepada Top. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ibu Top mengatakan pada Top agar dia ikut saja ke Cina bersama mereka dan menyuruh dia untuk mengurus paspornya karena ibunya dan ayahnya sudah memutuskan untuk pergi ke Cina agar mereka bisa memulai hidup yang baru di sana. Lalu Top pun menolaknya dan mengatakan kepada ibunya mengapa ayah dan ibunya tidak menurunkan hal tersebut kepadanya terlebih dahulu. Tetapi ibunya menjawab karena mereka tidak ingin mengecewakan Top. Lalu Top mengatakan kepada ibunya bahwa semua akan baik-baik saja dan mereka pasti bisa keluar dari kehidupan yang sulit ini karena mereka hanya butuh menunggu waktu saja, dan karena Top percaya setiap masalah pasti ada solusinya. Singkat cerita, saat Top mengurus paspornya untuk pergi bersama kedua orang tuanya, tiba-tiba pemikirannya pun berubah dan memutuskan untuk tetap tinggal di Thailand saja dan berjuang merubah kehidupan mereka. Dan dia berjanji kepada ayahnya dia akan bekerja keras di Thailand dan akan mengembalikan mereka ke Thailand serta membayar semua utang mereka. Dengan hati yang sedih, ayahnya pun mengatakan bahwa dia sangat menyayangi Top. Setelah keberangkatan kedua orang tuanya, lalu Top pun pergi ke mall tempatnya berjualan. Tetapi dia ditolak oleh pemilik mall tersebut karena dia sudah tidak diizinkan lagi untuk berjualan di sana. Lalu Top merasa sedih dan mulai putus asa. Beberapa hari setelah kejadian tersebut berlangsung, Top terbangun pada pagi hari. Lalu dia melihat pria tua yang menempel sesuatu di pagar rumahnya. Lalu dia pun keluar untuk mengeceknya. Ternyata itu adalah surat pernyataan dari bank bahwa rumahnya sudah disita oleh bank. Setelah itu, Top pun merenungi nasibnya di sebuah kafe sambil memesan semangkuk mie. Di saat dia ingin pulang, tiba-tiba Top bertemu dengan pacarnya. Dan pacarnya tersebut langsung mendorong Top sampai terjatuh. Setelah pertengkaran itu berakhir, Top pun langsung memutuskan untuk pulang bersama dengan pacarnya dengan menggunakan mobil miliknya. Pada saat mereka dalam perjalanan, tiba-tiba pacarnya mengatakan bahwa dia baru pulang dari provinsi Rayong dan membawa cemilan khas provinsi tersebut. Cemilan tersebut terbuat dari rumput laut. Di saat Top memakan cemilan tersebut, dia langsung menyukai cemilan tersebut dan berpikir untuk membuatnya kembali agar dia bisa menjualnya. Setelah Top memakan rumput laut tersebut, kita diperlihatkan kembali pada petugas bank tadi. Dan petugas tersebut mengatakan bahwa Top telah berbohong dengan ceritanya. Akan tetapi, Top menunjukkan tangannya yang terluka karena terkena minyak goreng. Luka tersebut ditunjukkan Top
sebagai bukti bahwa dia benar-benar serius dalam menjalani pekerjaannya. Lalu dia mengatakan, awalnya rumput laut buatan tersebut tidak awet. Lalu dia pergi ke sebuah universitas yang dekat dengan kotanya. Lalu dia menemui dosen fakultas ilmu pangan di sana. Pada awalnya, Top tidak diterima oleh dosen tersebut karena Top bukanlah mahasiswa dari kampus itu. Lalu Top pun menceritakan perjuangannya yang menyedihkan untuk menciptakan rasa rumput laut tersebut agar tetap awet, sehingga membuat dosen tersebut terharu dengan cerita Top. Dan dosen tersebut pun memberitahu bagaimana caranya agar cemilan tersebut dapat bertahan lama. Lalu cemilan tersebut pun harus dipres dan menggunakan sebuah mesin agar oksigen dari kemasan tersebut dapat keluar, sehingga membuat rumput laut tersebut dapat bertahan lama. Dan dosen tersebut pun menyarankan agar Top harus membeli mesin pres tersebut. Singkat cerita, Top langsung menjual gerobak kacang polongnya agar dia dapat membeli mesin yang disarankan oleh dosen tersebut. Setelah membeli mesin tersebut, Top kembali menceritakan kepada petugas bank bagaimana perjalanannya dalam memasak rumput tersebut dengan rasa yang enak. Pada awalnya, dia belum mengetahui cara untuk menggoreng rumput laut tersebut dengan benar. Tetapi dengan perasaan penasarannya, dia pun mencoba dan dia membeli banyak sekali rumput laut. Singkat cerita, Top tidak mempunyai modal lagi untuk membeli rumput laut karena semua uangnya sudah dihabiskan untuk membeli rumput laut sebelumnya. Sehingga Top memutuskan untuk menjual komputernya agar dia tetap bisa menggoreng rumput laut tersebut. Tetapi dia belum juga berhasil, melainkan dia menemukan kegagalan yang berulang-ulang kali. Singkat cerita, saat dia pulang membeli rumput laut untuk digoreng kembali, dia menemukan pamannya yang pingsan akibat terjatuh pada saat menggoreng rumput laut itu. Lalu dia langsung membawa pamannya ke rumah sakit. Sepulangnya Top dari rumah sakit, dia tetap saja melanjutkan menggoreng rumput lautnya. Pada percobaan tersebut, Top masih saja gagal dan sudah menghabiskan semua rumput laut yang ada. Pada saat dia hampir putus asa, dia pun menemukan rumput laut, sisa-sisa gorengan pamannya semalam. Keadaan rumput laut tersebut sudah basah akibat terkena hujan. Dengan penuh harapan, dia pun menggoreng rumput laut tersebut. Pada saat dia memakan rumput laut yang basah itu, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Lalu dia membawa hasilnya ke rumah sakit agar pamannya dapat mencicipinya. Pada saat pamannya memakan rumput laut tersebut, dengan spontan pamannya mengatakan rumput laut tersebut sangatlah enak. Singkat cerita, Top memulai bisnisnya kembali dengan menjual rumput laut buatan itu, sehingga membuatnya menjadi pribadi yang lebih berpengharapan lagi. Lalu Top langsung menelpon ayahnya dan menanyakan berapa jumlah utang ayahnya. Dan jawaban ayahnya tersebut sangat membuat Top shock karena jumlah utang ayahnya sangatlah besar. Ayahnya mengatakan bahwa utangnya sebesar 40 juta baht. Tetapi ucapan ayahnya itu tidak membuat semangat Top menurun, bahkan membuat Top menjadi lebih berambisi untuk melunaskan utang tersebut. Singkat cerita, Top mengingat perkataan dosennya yang mengatakan bahwa pada saat kita berpikir akan kaya, kita akan menjadi kaya. Pada saat kita berpikir akan menjadi sukses, maka kita akan sukses. Dan cara berpikir yang baik akan memberikan kekuatan.
maka jadilah pribadi yang selalu berpikir positif dan selalu optimis. Sehingga perkataan itu selalu menguatkan Top untuk selalu berjuang. Lalu ingin meningkatkan tingkat pemasaran cemilannya tersebut. Singkat cerita, pada saat Top pergi ke swalayan untuk membeli sesuatu, sambil mendengarkan kalimat motivasi dari sebuah rekaman, dia menemukan perkataan dari kalimat motivasi tersebut, bahwa untuk berbisnis itu sangatlah mudah. Yang kita butuhkan hanya mencari partner yang mampu memasarkan produk kita tersebut dengan lebih baik. Setelah dia mendengarkan kalimat tersebut, tiba-tiba Top melihat plastik barang yang dia beli di swalayan tersebut. Di plastik tersebut, Top melihat tulisan perusahaan Eleven. Lalu dia memutuskan untuk mencoba berpartner dengan perusahaan tersebut. Sehingga Top mencari tahu apa saja yang dia butuhkan agar perusahaan tersebut dapat menerima produknya. Lalu Top langsung pergi ke perusahaan tersebut untuk mempromosikan produknya. Tetapi produknya ditolak karena tidak memenuhi kualifikasi perusahaan tersebut. Lalu Top pun disuruh untuk membenahi kemasan cemilan rumput lautnya itu. Singkat cerita, setelah Top sudah membenahi kemasan rumput lautnya itu, dia pun datang kembali untuk menunjukkan produknya yang sudah dia benahi. Sesampainya Top di perusahaan tersebut, dia mengatakan kepada resepsionis bahwa dia ingin bertemu dengan Nona Pooh. Tetapi resepsionis tersebut menjawab bahwa Nona Pooh tidak memiliki waktu pada saat ini karena Nona Pooh menghadiri sebuah rapat perusahaan. Lalu Top pun menjawab resepsionis tersebut agar dia menunggu saja sampai Nona Pooh selesai rapat. Singkat cerita, Top sudah menunggu Nona Pooh berjam-jam. Akan tetapi dia masih saja belum bisa menemui Nona Pooh, sehingga membuat Top putus asa dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Pada saat Top turun ke lantai dasar, Top meninggalkan 9 rumput lautnya tersebut di lift. Lalu setibanya Top di halte, dia langsung menelpon ayahnya dengan mengucapkan, "Hidup ini memang susah." Setelah dia mengucapkan kalimat tersebut, Nona Pooh mau pulang dengan menggunakan lift yang dia gunakan. Sehingga Nona Pooh menemukan 9 rumput laut Top tersebut di lift. Singkat cerita, setelah Nona Pooh menemukan 9 rumput laut tersebut, lalu kita diperlihatkan Top yang sedang duduk bersama petinggi-petinggi perusahaan Eleven tersebut. Dan Nona Pooh menyatakan bahwa makanan buatan Top telah diterima. Lalu Top diminta untuk menandatangani kontrak dengan mereka. Lalu Nona Pooh menjelaskan bahwa setelah kontrak ditandatangani, maka Top harus mampu mengirim produknya ke 6.000 cabang perusahaan mereka. Lalu Nona Pooh mengatakan Top harus mempersiapkan 72.000 kemasan 9 rumput laut tersebut dalam waktu 2 bulan. Sebelum cemilan tersebut dikirim ke cabang perusahaan mereka, tim survei perusahaan tersebut akan melakukan uji kelayakan ke pabrik Top. Tim tersebut akan dilakukan 1 bulan lagi. Dan Nona Pooh juga mengatakan, jika total stok Top kurang dari 80% dari kapasitas produksinya, maka perusahaan Eleven akan memutuskan kontrak kepada Top. Setelah itu, kita diperlihatkan lagi dengan petugas bank yang sedang berbicara kepada Top. Lalu petugas bank tersebut tetap tidak memberi izin kepada Top untuk meminjamkan uang yang dibutuhkan Top. Tetapi petugas bank tersebut memberi semangat kepada Top. Setelah pulang dari bank tersebut, maka Top kembali untuk mengurungkan impiannya untuk menjadi seorang pebisnis. Dan dia pun memutuskan untuk menemui ibunya ke Cina. Sebelum Top berangkat ke Cina, Top menjual mobilnya terlebih dahulu. Singkat cerita, pada saat Top ingin berangkat ke Cina, tiba-tiba
dia kembali berubah pikiran dan memutuskan untuk membuka pabrik miliknya sendiri. Singkat cerita, kita diperlihatkan Top yang sudah menyewa gedung untuk pabriknya. Lalu dia ingin merenovasinya kembali. Akan tetapi dia membutuhkan uang 2 juta baht lagi agar gedung tersebut dapat direnovasi selayaknya menjadi pabrik. Lalu, Top pun memberi nama pabriknya Tao Kaino. Setelah menunggu beberapa hari, tim survei dari perusahaan Eleven datang untuk melakukan survei kelayakan pabrik tersebut. Akan tetapi, Top masih banyak yang harus dibenahi, bahkan belum memenuhi persyaratan. Singkat cerita, setelah tim survei telah selesai melakukan tugasnya, Top gelisah atas keputusan tim survei tersebut. Lalu paman Top memberi beberapa uang kepada Top agar Top dapat menyogok tim tersebut. Akan tetapi Top tidak melakukannya karena dia mau usahanya berjalan dengan jujur. Setelah menunggu beberapa hari, ternyata produk Top berhasil diterima ke perusahaan Eleven dan Top harus mempersiapkan 72.000 kemasan untuk dikirim ke 6.000 cabang perusahaan tersebut. Lalu Top bersama karyawannya berhasil mempersiapkan pesanan tersebut dan mereka langsung pergi menuju pabrik agar barang Top bisa langsung dikirim. Setelah barang Top masuk ke mobil penjemput barang, Top sangat merasa bahagia karena perjuangannya selama ini tidaklah sia-sia. Lalu Top langsung menelpon ayahnya dan mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa mereka sudah bisa pulang ke Thailand. Dan akhirnya film pun tamat. Dan kita ditunjukkan bahwa setelah Top 2 tahun bekerja sama dengan Eleven, Top sudah bisa melunasi utang ayahnya yang sebesar 40 juta baht dan bisa kembali menempati rumah bersama orang tuanya dan mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara di dunia. Dan dia memiliki kebun rumput lautnya sendiri. Pendapatan tahunan 2010 Top adalah sebesar 1.500 juta baht atau sekitar 450 miliar rupiah. Baiklah sahabat Hoyloi semua, dari film ini kita mendapatkan suatu pelajaran yang dapat menginspirasi kita agar kita selalu menerapkan suatu prinsip untuk mencapai impian kita masing-masing. Apakah Anda salah satunya? Jika iya, silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa ucapkan salam Hoyloi.